Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. DNA itu merupakan material genetik atau bahan genetik yang ada pada organisme. DNA sebagai material genetik itu akan mengalami proses perbanyakan sebagai tahapan yang penting dalam proses pertumbuhan sel. Proses perbanyakan material genetik tadi dikenal dengan nama replikasi. Sel itu mempunyai mekanisme replikasi bahan genetik yang dilengkapi dengan sistem editing yang sangat akurat atau sistem koreksi yang sangat akurat, sehingga bahan genetik yang diturunkan pada sel anakan itu mempunyai komposisi yang sangat identik dan dengan komposisi bahan genetik dari sel induknya. Nah, replikasi DNA itu akan diikuti dengan pembentukan sel-sel anakan yang membawa duplikat bahan genetik hasil replikasi. Dengan demikian, kesalahan dalam proses replikasi dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel anakan. Jadi seperti itu. Mekanisme replikasi DNA itu sangat kompleks dan melibatkan banyak protein yang masing-masing mempunyai peranan spesifik. Protein-protein yang terlibat dalam proses replikasi DNA itu dikode oleh gen-gen yang terdapat dalam DNA itu sendiri. Oleh karena itu, ada kaitan fungsional yang sangat erat dan tidak dapat terpisahkan antara proses replikasi bahan genetik dengan proses ekspresi genetik serta metabolisme sel secara keseluruhan. Hambatan yang terjadi pada proses metabolisme, misalnya penghambatan produksi energi, itu dapat juga mempengaruhi proses replikasi, karena replikasi juga memerlukan pasokan energi. Baik, silahkan dibuka slide presentasi. Jadi replikasi itu adalah perbanyakan diri. Kalau replikasi DNA berarti yang memperbanyak adalah DNA-nya. DNA-nya mengganda. Jadi ada istilahnya duplikasi DNA. Kalau duplikasi itu dari 1 mengganda menjadi 2. Replikasi itu tidak hanya 1 menjadi 2, tapi memperbanyak. Jadi hasil replikasi itu banyak. Kemudian yang harus Anda ingat bahwa arah DNA yang disintesis atau untai DNA yang disintesis itu adalah arah dari 5' ya, 5' ke 3'. Jadi seperti itu. Kemudian replikasi ini dikatalisis oleh DNA polimerase. Oke, sekarang coba kalian ingat struktur dari DNA. DNA itu merupakan double helix. Jadi strand-nya itu jalin ganda, ya kan? Nah, oke, ini adalah siklus ya, siklus pertumbuhan, di mana replikasi itu adanya adalah di sini, di fase S. Jadi kan ada fase S, ada G1, mitosis, G2 gitu ya. Jadi replikasi itu adanya di fase S ini. Jadi replikasi itu adanya sebelum mitosis. Jadi kalau material genetiknya sudah mengganda, nanti baru dilakukan penggandaan selnya. Oke, kemudian terdapat hipotesis model replikasi DNA. Jadi sebelum mekanisme replikasi DNA dapat dibuktikan secara eksperimental oleh Matthew Michelson dan Ren Kleinstahl pada tahun 1958, itu terdapat 3 hipotesis model replikasi, yaitu ada
konservatif, ada dispersif, dan ada semi konservatif. Untuk yang pertama dulu, yang konservatif itu artinya yang biru Anda lihat ya. Oke. Sebelumnya yang namanya DNA itu kan jalin ganda ya. Ganda artinya ini ya, ada ini ke sana, ini satu strand, kemudian ini ada pasangannya. Nah, kalau yang konservatif, molekul DNA, Anda lihat yang ini ya. Oke. Sebut saja yang biru itu sebagai DNA yang akan bereplikasi. Jadi yang warna biru itu adalah DNA yang akan bereplikasi. Ada 3 hipotesis ya sebelum mekanisme replikasi itu ditemukan oleh Matthew dan Michelson tahun 58. Jadi kalau yang konservatif itu molekul DNA untai ganda induk ya, molekul DNA molekul DNA untai ganda induk itu akan tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis yang baru. Jadi ini yang induknya, yang biru itu induknya, yang ini anakannya atau hasil duplikasinya atau hasil replikasinya. Lah yang induknya itu tetap seperti ini, tidak mengadakan perubahan. Kemudian ini adalah molekul yang baru. Itu menurut modelnya replikasi konservatif. Kemudian kalau yang dispersif itu molekul DNA induk yang biru akan mengalami fragmentasi atau terpotong-potong, sehingga DNA anakan akan terdiri atas campuran antara molekul lama yang berasal dari molekul DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Jadi yang biru akan terpotong-potong, kemudian ada molekul yang baru itu yang putih ini. Nah, ini yang model dispersif. Sementara yang semi konservatif itu adalah DNA induk yang biru tadi ya. Ini harusnya tadi saya menerangkannya DNA induknya yang putih ya. Mohon maaf, nanti dibalik saja, sama saja ya. Jadi yang DNA induknya itu setiap molekul untai ganda DNA anakan itu terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis. Jadi kalau yang ini misalnya Anda mau DNA induknya yang putih ya. Nah, yang putih ini nanti akan berpisah. Ini kan double, jalin ganda. Akan berpisah. Ya, ini putih 1, ini putih 2. Kemudian yang putih ini akan membuat pasangannya menjadi anakannya ini menjadi jalin ganda lagi. Nah, ini juga sama. Jadi DNA yang baru itu merupakan pasangan dari DNA yang lama dan ada yang barunya. Kalau yang ini tadi, yang dispersif tadi, DNA yang lama, saya revisi ya, DNA yang lama ini yang putih, kemudian dia terfragmentasi atau terpotong-potong, kemudian akan ada DNA baru yang biru ini. Kemudian kalau yang konservatif itu dari DNA lama, kemudian dia akan mengganda, tetapi anakannya itu merupakan molekul yang baru. Begitu. Semoga dapat dipahami. Nah, kemudian hasil eksperimen Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958, dia bereksperimen untuk mengetahui mekanisme replikasi DNA dengan bakteri Escherichia coli. Nah, hasil eksperimennya atau hasil penelitiannya menunjukkan bahwa molekul DNA anakan itu terdiri atas satu DNA induk dan satu untai DNA hasil sintesis baru, sehingga sesuai dengan model replikasi semi konservatif. Jadi sampai sekarang yang digunakan adalah yang semi konservatif. Oke, jadi yang akan kita bahas dalam materi ini yang semi konservatif ya, setelah penemuan Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958 yang semi konservatif. Oke, jadi saya ulangi bahwa replikasi itu letaknya di sini ya.
letaknya di sini sebelum mitosis. Jadi replikasi DNA akan dilakukan sebelum sel membelah diri. Nah, mekanisme dasar replikasi DNA itu yang pertama adalah denaturasi awal pada bagian DNA yang dikenal sebagai ORI atau origin of replication atau titik awal replikasi. Jadi di DNA itu ada ORI-nya, titik ORI. ORI itu adalah titik awal replikasi. Nah, replikasi DNA itu dimulai dengan membukanya DNA double helix pada titik ORI tadi. DNA tadi kan double, jadi itu akan dibuka. Ya, berarti kalau dibuka menjadi apa? Single strand kan? Kalau double itu kan 2 strand ya, double strand. Nah, ini dibuka. Jadi menjadi satu-satu. Setelah DNA itu dibuka oleh enzim helikase namanya, maka susunannya itu menjadi susunan seperti garpu sehingga disebut replication fork atau garpu replikasi. Nah, untaian DNA baru yang terbentuk itu merupakan komplement untaian DNA induk. Oke, kemudian arah replikasi itu selalu dari arah 5'. 5 aksen itu bacanya 5' ke 3'. Jadi dari 5' ke 3'. Ini yang harus Anda pahami. Saya ulangi sekali lagi, arah replikasi itu selalu dari 5' dan ke 3' karena DNA polimerase itu bisa menambahkan nukleotida dari 5' ke 3' saja. Oke. Kemudian model replikasi DNA itu kita menganut pola semi-konservatif ya. Pada setiap pembentukan heliks ganda DNA hanya satu untas atau strand yang dibentuk baru, sedangkan yang lain berasal dari yang lama. Jadi satu strand itu dari yang lama sebagai cetakannya atau sebagai template-nya, kemudian strand yang baru itu merupakan pasangan dari template tadi atau strand yang lama tadi. Kemudian terdapat titik ORI, titik awal replikasi. Kemudian sintesis DNA itu bergerak dwi-arah atau uni arah dengan pertumbuhan 5-3 karena pemanjangannya itu dari 5' ke 3' arah replikasinya tadi. Nah, DNA itu akan disintesis mulai dari titik ORI ke 2 arah. Nukleotida baru itu ditambahkan pada ujung 3 OH. Bukannya dari 5', iya. 3 OH ini adalah 3 OH-nya template atau DNA parental atau DNA induk. Nah, DNA itu kan antiparalel. Kalau ujungnya di sini 3 berarti pasangannya adalah 5. Sedangkan DNA tadi itu dari 5 ke 3 begitu. Semoga bisa dipahami. Kemudian nanti ada istilahnya leading strand dan ada lagging strand. Dan ada nanti istilahnya fragmen Okazaki. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian ada beberapa protein dan enzim yang terlibat di dalam proses replikasi. Anda harus ingat. Yang pertama adalah helikase. Helikase itu fungsinya adalah memutus jalin ganda DNA menjadi DNA tunggal ya. Kemudian girase atau tak polimerase itu dia fungsinya adalah menghilangkan tegangan pada pangkal percabangan replikasi. Kemudian ada protein SSB, single strand binding protein, SSBP kalau saya ya. Protein ini itu mencegah utas tunggal. Tadi kan utas ganda itu dipotong oleh helikase, kan sudah menjadi tunggal. Nah, agar tidak nyambung lagi menjadi ganda, maka distabilkan, ditempeli oleh protein ini, single strand binding protein. Kemudian ini yang untuk pengudaran heliks ganda. Kemudian untuk sintesis utas baru butuh polimerase RNA. Polimerase RNA itu adalah fungsinya untuk memproduksi RNA primer.
Jadi RNA primer inilah nanti yang akan memulai adanya replikasi. Kemudian ada polimerase DNA 3 atau DNA polimerase 3, ada DNA polimerase 1 dan ada ligase. Nah, bedanya DNA polimerase 3 itu adalah fungsinya mensintesis perpanjangan utas DNA baru. Kemudian kalau yang DNA polimerase 1 itu mengisi celah antara fragmen Okazaki dan membuang RNA primer. Kemudian ada ligase. Ligase fungsinya adalah menyambung dua fragmen Okazaki. Oke. Baik. Ini adalah DNA. Nah, ini garpu replikasi ya. Sudah terbentuk garpu replikasi. DNA induknya yang mana? Berarti yang ini ya. Oke, yang ini. Ini kemudian dipotong oleh enzim helikase sehingga memisah ya. Enggak jadi double lagi kan, tetapi memisah. Nah, ini lihat DNA induknya yang ini ya. Ini DNA induk yang satu, dia akan membentuk anakan ya. Proses replikasi itu seperti itu sehingga nanti membentuk DNA baru. Nah, ini juga begitu. DNA induknya, kemudian ini anakannya sehingga membentuk DNA baru. Nah, Anda lihat yang namanya DNA itu kan sifatnya antiparalel. Ini ada 5 ya. Ini ada 3. Oke. Ini ada 5 ya. Ini ada 3. Kalau ini 5 berarti di sini 3 ya kan. Ini 5 ke 3. Nah, berarti di sini kan ada 3, berarti nanti pasangannya berapa? Kalau ini 3, 5, berarti pasangannya di sini pasti 5 kan? 5 di sini 3, ya kan? Nah, sedangkan yang namanya DNA polimerase yang bisa memperpanjang ini, rantai nukleotida ini, itu tadi bekerjanya itu selalu dari 5 ke 3. Jadi kalau di sini 5 ke 3 kan di sini pasangannya 3 kan pasti 5 ke 3 ya. Berarti di sini lurus tanpa hambatan 5 ke 3 seret lurus. Jadi arah replikasinya lurus dari 5 ke 3, nggak ada hambatannya. Maka yang seperti ini, strandnya ini namanya leading strand. Oke. Sementara yang satunya ini kan 3, ini 5. Berarti pasangan yang baru di sini karena di sini 5, pasti di sini 3. Sementara DNA polimerase itu hanya bisa bergerak dari 5 3, padahal ini 3. Berarti kan harus ke sini ke sana ya kan? Padahal ujungnya kan di sini. Jadi nanti ada primer yang menempel di sini dulu baru ke sana. Kemudian di sini dulu ke sana, di sini dan ke sana. Jadi tidak bisa lurus ke sana karena berbalik arah kan. Nah, inilah yang namanya discontinue. Jadi dia tidak bisa replikasinya berjalan terus karena dari sini ke sana selesai, sini ke sana selesai, ke sana gitu. Nah, ini namanya adalah lagging strand. Jadi kalau di sini itu leading strand, yang di sana adalah lagging strand karena apa? Ya tadi berbalikan arah dengan kerja dari DNA polimerase. Oke, ini juga gambarannya. Di sini ada 5. Oke. Di sini 5 ke 3. Ini parentalnya ya atau induknya. Di sini 3 ke 5. Kalau di sini ada 3 berarti ini ada 5. Ya kan? Sementara DNA polimerase itu dari 5 ke 3 kan kerjanya, berarti ini ke sana tanpa hambatan. Berarti ini namanya apa? Leading strand. Sementara kalau yang ini 3 ke 5, berarti ini nanti kan ini 5, berarti pasangannya nanti 3 kan? Kan nggak bisa DNA ke sana, berarti kan harus ke sini dulu, 5 ke sana, ini ke sana gitu kan? Nah, ini namanya adalah lagging strand. Gitu. Nah, fragmen Okazaki itu fragmen itu kan potongan ya. Jadi ini potongan dari 5 ke 3, nanti ada primer lagi potongan ke sana lagi, ini lagi. Nah, ini namanya fragmen Okazaki. Kemudian nanti di akhir replikasi dia akan disambungkan oleh ligase. Oke. Nah, titik ori itu adalah
titik origin of replication ya. Jadi titik ori itu adalah runtutan basa yang menjadi tanda atau sinyal bagi DNA polimerase untuk memulai replikasi. Oke, ini dan seterusnya. Jadi kalau ini nama-nama ya, ori C itu kromosom E. coli dan seterusnya. Kemudian untuk kromosom bakteri itu titik orinya hanya ada satu, sementara untuk eukariotik itu ada banyak. Jadi karena kita manusia itu eukariotik, berarti titik ori di DNA kita itu ada banyak. Nah, ini Anda lihat yang di sini bakteri, titik orinya hanya di sini saja. Jadi di sini kalau ini sudah akan replikasi, dia akan membuka seperti ini dari sini. Tapi kalau di eukariotik termasuk kita, titik orinya banyak. Ini titik ori semua. Nanti kalau DNA kan tidak hanya begini ya, panjang begitu. Jadi ada titik ori lagi. Di sini juga ada titik ori lagi begitu. Oke. Ini komponen penting dalam replikasi, saya kira bisa Anda baca sendiri ya. Kemudian sekarang langsung ke mekanisme sintesis DNA. Nah, mekanisme sintesis DNA ini sama dengan mekanisme replikasi DNA. Nah, replikasi DNA itu berlangsung dalam 5 tahap. Yang pertama adalah denaturasi untaian DNA induk atau DNA parental, kemudian inisiasi sintesis DNA, jadi ada proses denaturasi, inisiasi, elongasi atau pemanjangan, kemudian ada ligasi fragmen-fragmen DNA, dan terakhir ada terminasi sintesis DNA. Oke. Yang pertama untuk replikasi ada tahap yang namanya pengenalan titik asal replikasi atau pengenalan titik ori. Ini dilakukan oleh DNA A dari DNA polimerase. Kalau sudah dikenali, maka titik ori ini akan membukakan ya, membentuk bubble. Nah, kemudian akan ada yang namanya denaturasi, yaitu pengudaran pilin helix ganda. Jadi double strand dari DNA itu akan dipisahkan, akan dipotongkan. Nah, yang memotong itu adalah enzim helikase. Jadi helikase itu akan mengudar pilinan dengan menghilangkan ikatan hidrogen dan memisahkan kedua utas DNA menjadi strand tunggal. Kemudian girase akan menghilangkan tegangan permukaan tadi dari strand tadi. Kemudian SSBP akan melindungi utas DNA dari renaturasi dan degradasi oleh nuklease dan mencegah transkripsi. Jadi kan tadi untai gandanya sudah dibuka oleh helikase, sudah dipotong, maka menjadi bukan untai ganda lagi tetapi untai tunggal. Jadi agar tidak membentuk untai ganda lagi harus stabilkan oleh SSBP tadi. Oke. Kemudian fase selanjutnya adalah sintesis nukleotida baru. Nah, sintesis nukleotida baru ini meliputi tahapan yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi itu RNA polimerase akan membentuk primer atau RNA primer ya. Kemudian setelah itu dengan adanya primer maka akan dimulailah kerja dari DNA polimerase. Nah, DNA polimerasenya akan mengkatalisis untuk pembentukan pasangan dari template yang sudah ada, yaitu DNA polimerase 3. Nah, setelah itu nanti akan terus memanjang menjadi fase pemanjangan atau fase elongasi. Oke, jadi saya kira kurang jelas ya. Lebih jelasnya mungkin di video ya.
Ya, ini sama juga seperti tadi ya. Ini mengulang saja. Ini bahwa ada leading strand dan lagging strand. Ini DNA induknya 5 ke 3, berarti di sini ada 3 yang merah, berarti nanti pasangannya 5. Nah, DNA polimerase itu bisa memperpanjang dari 5 ke 3, berarti di sini akan bebas hambatan, sehingga ini disebut leading strand gitu. Kalau yang ini lagging strand pastikan ya, karena ini kan 3 ke 5, berarti pasangannya dari 3 kan, padahal nggak bisa ke sana kan, arahnya harus ke sana, berarti dari sini ada primer dulu ke sana, ini ada primer dulu baru ke sana, ini ke sana. Dan fragmen Okazaki itu ini. Oke.